Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana binabiyyinal mufakhkham. Wassalatu wassalam ala sayyidil arami wal ajam wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الزحام. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم واجعلنا وذرياتنا وأهل بيتنا والحاضرين والمسلمين من خيار أمته ومن أهل شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus yang kita hormati dan yang kita cintai Al-Habib Abdurrahman Bahasim Habib Banua dan Sohibil Majlis Tuan Guru Muhammad Syarifuddin. Kita doakan mudah-mudahan beliau disehatkan Allah, dikabulkan semua hajatnya. Mudah-mudahan majlis beliau mendapat curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapat pandangan Rasulullah, pandangan aulia wassalihin. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Diampunilah semua dosa-dosa ibu bapa kita, dikabulkan semua hajat-hajat kita, diangkat semua penyakit-penyakit kita, terutama penyakit yang penuh di dalam batin hati kita. Ditingkatkan keimanan, ketakwaan, rasa kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada aulia wassalihin, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, syafaatnya aulia wassalihin, dikumpulkannya nantinya kita semua di dalam surganya bersama-sama Rasulullah, bersama-sama aulia wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan keutamaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang maknanya, yang maksudnya wallahu a'lam. Hai kekasihku Muhammad, sampaikanlah kepada semua umat dengan anugerahnya Allah, dengan rahmatnya Allah, hendaknya semua umat Nabi selalu senang, selalu suka, selalu himung. Jangan lagi sedih, jangan lagi duka cita, jangan lagi hati pusing, apakah lagi sampai muha kayak musang. Jangan. Bagaimana jalan hati kita supaya senang? Allah menyebutkan dalam ini ayat bi fadlillah
wa rahmati. Dengan anugerahnya Allah, dengan rahmatnya Allah. Apabila hati kita masih pusat, masih sedih, masih duka cita, menunjukkan kita belum sempurna ma'rifatnya. Belum sempurna ma'rifatnya kepada Allah, belum sempurna ma'rifatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama-ulama kita, guru-guru kita sebelum balik beliau mempelajari tauhid, mempelajari ilmu-ilmu ma'rifat, sehingga tertanamlah di batin hatinya cinta kepada Allah, kenal dan cinta kepada Allah, kenal kepada Rasulullah dan cinta kepada Rasulullah. Pantas sunnah Nabi, setiap bayi yang keluar daripada rahim ibu disunatkan kita bacakan kalimat aja di telinga kanannya, di telinga kirinya dibacakan kalimat qomat, supaya yang awal masuk ke dalam batin anak ini zikrullah, zikrullah. Apabila dua kalimat ini masuk ke dalam batinnya, pasti hatinya tatmainnul qulub, hatinya tenang. Tahu kita lah lagi halus tuh diazanakan kuitan kah atau dinyanyikan sidin kah? Usia dinyanyikan sidin, nyanyiannya kocek-kocek tahe. Cucuk hidup kita galau, cucuk hidup kita sedih. Mudah-mudahan abah mama kita dapat keampunan Tuhan. Sidin salah lidik, kada tahu sidin, kada ada yang mengarahkan, kada ada yang membimbing. Kalau hati kita selalu memandang Allah, memandang Rasulullah, pasti gembira. Gembiranya betul-betul senang. Kita bisa jawab pula senang. Lagi laki ini kancang, atas kancang, tengah kancang, uang panjang-panjang. Sayangnya kita, ayam, sayang. Bah sudah 1 tahun 2 tahun bangsat bongol ya. Karena cintanya lawan dunia, cintanya lawan harta. Sebab ini sifatnya berubah, kada abadi, kada kekal ya. Bagaimana kita bisa kenal dengan Allah, kenal dengan Nabi, kalau kada ulama, kalau kada ada pewaris Nabi, kada bisa kita. Oleh sebab itu kita diwajibkan menuntut ilmu bermuain, tauhid, fikih dan tasawuf. Alhamdulillah di kampung kita ada majelis. Alhamdulillah ulun di sini sebulan sekali pengajian. Lawas gue ini hendak menjalankan pengajian di sini. Hanya mulai beberapa minggu sudah kita membaca kitab di sini. Kitab yang kita baca, kitab karangan Habib Usman Bataw. Dan di situ ada tauhidnya, ada fikihnya, ada tasawufnya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Mudah-mudahan bisa kita mengamalkan. Mudah-mudahan kita bisa menggembirakan Rasulullah. Kita yakin Rasulullah ini satu-satunya makhluk yang paling baik, makhluk yang sempurna pengabdiannya, ketaatannya, ketundukannya kepada Allah cuma Rasulullah.
pangkat Rasulullah itu Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya Allah. Kita sebagai umat selalu mencontoh, selalu beribadat menuruti cara Nabi beribadat. Makan, kita mengikuti cara Nabi makan. Berdagang, bekerja, berusaha, berpangkat, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita ni mau menggawi sesuatu mengikuti Nabi, menggawi sesuatu dengan ada ilmu, tentu ilmu ini sumbernya dari Rasulullah, pasti gawian kita diberkahi Allah, pasti rezeki kita diberkahi Allah. Tapi kita ni kebanyakannya melihat hasil gawian ini banyak, hasilnya kita gawi, tapi kita kadang memandang boleh kadanya gawian ini sugih pada sidin, bau usaha apa sekalinya main judi online, sugih, rumah kayak istana, mobil mengkilat-kilat, di sini banyak hapuk-hapuk, tapi duit nang kada halal. Jangan dipadahkan sidin tu wali lain, maka rambat lain itu istidrak dilanjung tu Tuhan. Ujar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, apa gunanya kita hanya nyaman sesaat, tapi setelahnya sakit selama-lamanya. Jadi orang nang berakal, orang nang beriman memilih nang abadi, memilih yang nyaman selama-lamanya. Kayak apa jalan supaya nyaman selama-lamanya? Ikutilah Rasulullah, ikutilah petunjuk agama yang disampaikan para ulama-ulama. Nah, jadi namun kada tahu hukumnya nabatapun kita ya kaya. Nah, ini gunanya bisi ulama patuh lawan ulama. Kalau ada masalah batapun, ada masalah apapun minta nasihat lawan sini. Kita lihat zaman-zaman wah ini orang beelang tu kada batapun masalah, hanya minta banyak supaya ulun lakas balaki jadi ya. Minta banyu supaya lakas balagang gitu ya. Kada danang batakon kayak pa ulun balaki supaya bahagia mendukung apa ajaran agama. Jangan mana yang ulun bisa dielangi pegawai tentaranya kah? Ay bagawi di daerah ulun situ ya kah? Baiklah kau do ulun. Ya ulun firma bebelang kada apa-apa aja minta doa aja. Ya ulun minta doa supaya napa bertambah gini kah? Kada di sini. Nang saikung jakan isin habisan. Minta naik pangkat kah? Kada di sini apa nang adanya. Ulun minta doakan, ulun belum diberi Tuhan. Napa dan belum diberi Tuhan bermimpi lawan Nabi Muhammad. Nah, ini hebat tamu yang memberi semangat lawan kita. Belum mendapat Nabi, belum mimpi lawan Nabi, takut kalau bina cintanya palsu, cintanya kada sejati. Sam cinta itu gawian hati, pasti ada bukti ya kah? Salah satu tanda bukti cintanya bimbi lawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudahan kita dapat bahagia. Kada dimatikan Tuhan dulu, mudahan bisa mati dengan Nabi. Kita dapat lawan anak cucu Nabi. Ini bagian zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ulun minta doa kami supaya mati husnul khotimah. Sebab husnul khotimah, su'ul khotimah pada dalam tahunya.
Ujar Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah yang maknanya, janganlah engkau sekali-kali merasa baik, merasa lebih dari yang lain. Sebab namanya yang baik dalam pandangan agama, yang namanya beruntung dalam pandangan Tuhan, orang yang mati membawa iman, orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi lamun kita bisa rumah gono duit pulang berlebihan, bisi bini pulang kancang-kancang, itu belum sukses. Yang namanya sukses mati membawa iman. Lah ini kadang tahu ya, tapi ada tanda-tandanya, ciri-cirinya. Ya Habib Abdullah Al-Haddad, salah satu tanda husnul khatimah inya itu selalu menjaga lawan ibadah, memperbaiki lawan beribadah, menyempurnakan ibadah. Ibadah apa yang penting kita sempurnakan, yang penting kita perbaiki adalah sembahyang. Ulunnya sembahyang juga, malah tepat waktu, sekali bacaannya salah, atau bacaan-bacaan sembahyang kada dibacanya mandam. Nah, dalam sembahyang itu ada namanya qauli, Fatihah rukun qauli, takbiratul ihram itu rukun qauli, salam itu rukun qauli. Ini kan bunyian disukan pun kalau aja berbendek lebih kalau bunyian, maka hakikatnya sembahyang kita itu sedang munajat lawan Tuhan, sedang berdialog lawan Tuhan, berucap lawan Tuhan. Itu namanya sembahyangnya kada sah bacaannya, kada berbunyi. Nah jadi baik kita tuh membaca wirid dengan jahat, semacam kita ini membaca maulid nabawiyah. Karamian misi Nabi, senang dengan Nabi. Nah itu bacaan, tiap-tiap bacaan itu ada sirnya, ada nurnya. Sir dan nurnya itu kena akan merasap ke batang tubuh kita, merasap ke mata kita ketujuh melihat nang baik-baik, ampih melihat nang kada baik. Maka mata ini ketujuh mencangi macam-macam, jalan-jalan melihat kawal kawin, hendak kawin lagi. Jalan-jalan melihat kawal bisi mobil boga, anak juga bisi mobil boga, kada ada duit berutang. Jalan-jalan melihat kawal mati, indah mati. Ya kawal melihat itu ingat lawan Tuhan. Adanya sesuatu ini berkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bacaan maulid yang kita baca, kasidah yang kita baca itu ada sirnya, ada rahasianya, merasap ke dalam batin jiwa kita sehingga kita selamat. Rasap kepada kaki kita selamat. Dan hebatnya memuji Tuhan, memuji Nabi ada faedahnya. Jadi Imam Busiri, wazikruhu rahul li ambusina wa syukruhu fardun alal umami. Menyebut Nabi, mengingat Nabi ini sebuah kewajiban kita. Dan ini adalah amalan supaya menenangkan jiwa kita, amalan supaya tenang jiwa, tenang hati, dengan membiasakan menyebut Allah, menyebut Rasulullah. Orang wahini mula hendak tenang minum kecubung, malah rusak akal. Apabila akal itu rusak, kadang kau lagi membedakan mana yang baik, mana yang jelek. Nanti jaga anak cucu kita, ahli keluarga kita daripada fitnah-fitnah ini zaman.
Kita sudah hidup di akhir zaman. Penting kita menjaga ahli rumah tangga kita. Selain menjaga, mahawasi sambil kita berdoa, minta lawan Tuhan, minta jagakan lawan Tuhan. Barangki ulama, barangki anak cucu Nabi yang mana ilmunya, nasabnya bersambung ke Rasulullah. Ini orang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita cinta lawan Nabi, harus ada bukti, yaitu kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Kata Imam Ali dalam kitab Sulamut Taufiq, min alamati mahabbatin Nabi imtisalu awamiri wajtinabu nahyi wa ta'addub bi'adabihi. Salah satu tanda kita cinta lawan Nabi, kita tuh melaksanakan perintah-perintah Rasulullah. Sembahyang ya Nabi, bersedekah, bajakan, tulak haji. Mudahan kita sampai ke Makkah, jadi tamunya Allah, menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Mudahan sampai ke Madinah, jadi tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulun lihat biarnya ada bang potongan naik haji nah, tapi nang ada adulnya di mana lagi. Nah, Allah Taala puas saja. Harus dia lawan Tuhan nang asalnya susah jadi sugih. Tawa Tuhan merambah. Pokoknya kita minta lawan Tuhan. Apalagi perintah Rasulullah berusaha, berdagang, bekerja, jangan meminta-minta. Rasulullah dalam usia 12 tahun Nabi berdagang sini, mengambil upah baingu kambing sini. Nah ini contoh kita. Jangan sampai kita ini mengemis, jangan sampai kita ini menyusahkan mintoha. Rokok aja mintoha. Bah yang kata orang kayak ini apa baik minat pondokan. Nah, jangan menyusahkan. Harus bisik keterampilan, bisik kebisaan di hati Rasulullah. Wah ini banyak apa nang timbul mengaku-ngaku jadi wali. Padahal sekolah kada kelihatan, bayi barek kada timbul jadi wali ya. Sekalinya wali angkatan kawan, kada berapa ahad senden sekalinya waluh. Lain wali. Kenapa jadi mengaku wali? Kada berduit. Nah, tidak. Akibat susah. Kada mau ikut Nabi. Maka membadah wali kutub. Sekalinya kutub-kutupan aja. Bapak dah makaramat. Apa pian bapak dah wali? Tentu wali ini ada keganjilan, ada karamat. Ada ya karamatku. Aku nyata-nyata memandang gigi watak 5. Sekali masak jadi 10. Balik rasai tapajam mata tahi kucing. Jadi akibat mengaku dihinakan Tuhan. Ambillah contoh Rasulullah, ikutilah hal ehwal Rasulullah. Rasulullah diutus ke alam dunia rahmatan lil alamin. Dan lagi tanda kita cinta lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan larangan-larangan Nabi. Di antara larangan Nabi, la tahasadu. Hai umatku, sesama umat jangan berhihinya. Kalau di zaman Nabi itu keluarga Nabi dihiri orang yang. Tapi sidin sadang melawan senyum ya rahmatan
alamin. Kebiasaan badadangkian ni sama-sama gawian. Orang ni jadi bini si bos, tapi bini tuha. Langsai kong bini anum pasian lila. Bini anum long bini tuha bilang kada baakuran. Bahikian. Kenapa aja abahnya ni selama bini anum bilang ke anum ja. Kada ke tuha. Abang nak anum ni bisa benda servisnya bisa. Lalu ini orang nang bajualan sama bajualan ni payuk ni kada payuk napa si hati kada nyaman si anu jam maju usahanya maju pada aku padahal ini sudah ketentuan Allah Ta'ala. Kalau kita sama gawian berusaha kita maju kawal kita kada yakin akan itu sudah pembagian dari Allah. Itu ketentuan dari Allah. Berdoa kita mudahan aku dikasih Allah kayak ini juga. Atau kita elangin nang maju berusaha itu. Kenapa ikam jadi pernah maju berusaha? Apa amalan ikam? Apa pakaian ikam? Aku amalan sembahyang kada tertinggal sembahyang berjamaah. Nanti sesuai lawan janji Nabi. Sesuai lawan janji Tuhan. Apabila kita sembahyang dengan baik, sembahyang dengan berjamaah, rezekinya diberkahi itu Tuhan. Tahulah aku jadi pindah berusaha ini lebih sukses. Sini ketujuh bersedekah. Sama kalimat sedekah, sedekah yasduqu sedekah. Maknanya betul imannya, betul pengenalannya sehingga disugihakan Tuhan. Bersedekah. Jadi bersedekah karena benar pahalanya amalan panglaris. Maulah makanankah kita bagi-bagi, membikin makanankah kita kiau. Jadi bah datang makan, ini namanya sosial. Lamun kita maulah makanan tapi minta bacakan tahlil dulu. Berapa kali tahlilnya dibaca? 70.000 kali. Kasihan nang tukang baca manggah. Jamaahnya pulang sedikit. Yang baca tahlilnya laju. Kada lagi lailuhnya kada ada lagi. Hendak lakas tuntung. Apa? Banyak mana dipindah. Nah itu belum sosial kita. Apalagi pulang menyuruh lawan tukang baca doa, minta bacakan doa haul. Doa haul itu panjang pada doa arwah. Menjulungi pulang catatan namanya mulai abahnya, kainnya, datunya sampai ke Datu Adam. Kasihan nang tukang baca mangga sidin. Dan liuk sidin. Maka nama orang itu ganjil-ganjil. Ada nang namanya Utuh bin Ukak ya kah? Bisa tahu malaikat ya kah? Antik namanya. Satu namanya belum sosial, namanya masih pamalak ya kah? Wa ta'addub bi adabihi sallallahu alaihi wasallam fi yusrihi wa usrihi. Kita itu mengikuti adab Nabi. Di waktu nyaman, alhamdulillah. Waktu sakit, tetap Nabi ingat lawan Tuhan. Kita kebiasaan nimba sugih, ada ke majelis lagi. Mbah takana balaki bos batu bara. Ada mengaji lagi. Nah itu namanya kada adab dengan adab Nabi. Waktu nyaman susah, tetap Nabi ingat lawan Tuhan. Tetap Nabi bersyukur kepada Allah. Tetap Nabi menjaga lawan hukum-hukum Tuhan. Mudahan kita bisa nangkaya itu ya. Mengikuti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ada cobaan, kesusahan menimpa kepada Nabi, Nabi sidin sembahyang. Mengamalkan ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin.
Kita bang lamun dapat kesusahan, pembacaan kada, sembahyang kada, paling-paling kita berunum. Kadang si laki ini maniwas bini, kadang bini maniwas laki. Maka si bini bila maniwas laki, maka ya tausihat ini bang, baca kampanye lah. Jadi lamun takana bini pian nang ahli pamendek, ahli ceramah, ahli macam-macam maniwas, pian palah berdiam ya. Abisakannya batausiah bini. Limbahnya mandam hanya pin bocap, adakah lagi nang disampaikan. Anda kimek, nah. Atau yang menjoma lawan bini mau pergi lanjang ya. Insya Allah obah pikiran bini melihat ma'alif. Nah, aja dia sudah buat ya sudah ya Pak. Jadi biasakan mengalah. Mengalah itu hukumnya melawan nafsu kita, menang hakikatnya ya Pak. Lalu bagaimana kita bisa mengikuti Rasulullah, beradab dengan adab Rasulullah, melaksanakan perintah Rasulullah, meninggalkan larangan Rasulullah? Itu lewat majelis ilmu, lewat ulama. Namun kita dalam keadaan jahil, kada bisa ya. Tanda-tanda kita cinta lawan Nabi, kita rancak-rancak menguya Nabi. Ya, bersalawat. Nah, salawatnya ada nang handap, ada nang panjang. Nah, ulun bisa belam ke rumah Habib Hasan bin Husin Al-Haddad Jombang. Anak sidin ini di Tegal ya Pak. Ulun belam kepada sidin. Ambil ijazah Ratibul Haddad, ambil ijazah sarah Ratibul Haddad sidin. Lalu sidin menasihati, ya sidin yang paling bagus di akhir zaman ini kita banyak berdoa. Utamakan kita tuh mendoakan ahli rumah tangga kita, mendoakan semua umat Islam. Berdoa aja sidin, pilih waktu nang mustajab berdoa. Apabila waktu nang mustajab berdoa dalam sembahyang, setelah sembahyang, tengah malam bagus berdoa. Penjabah berusuk kumpul, ambil kesempatan waktu kita senang, dapat duit kah senang, sudah makan kah senang. Waktu senangnya hati, ambil kesempatan berdoa. Lakas doa kita diijabahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa apa aja Tuhan paham. Yang kedua jisilin banyak membaca salawat. Nah, lamun kada hilap salawat nang diijazahkan sidin ni handap dia. Sallallahu alaika ya sayyidana Muhammad. Sallallahu alaika ya sayyidana Muhammad. Handap salawatnya tapi isinya padat ya. Dalam kesempatan ini ulun mengijazahkan amalan-amalan salawat itu ada musalsalnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi salawat yang kita mudah yang kita baca adalah salawat kamilah. Nah, mudahan hajat kita dikabulkan Tuhan. Mudah-mudahan kita dapat pandangan Nabi. Mudah-mudahan urusan kita selalu dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita baca sama-sama salawat kamilah sekali baik-baik. Allahumma sholli salatan كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسس الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل
لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Nah, kepada semua ini jamaah salawat kamilah dan salawat yang lainnya yang kita dapatkan ijazah kepada beberapa ulama hingga sampai kepada penyusunnya, kepada semua ini jamaah ulun ijazahkan. Ulun terima. Mudah-mudahan kita mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Abdul dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amin. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Allahumma awsil sawma qara'na ma'amillah min anwa'il khairah li ruhi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma li arwahi abaihi wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in man li arwahi sahabah wal qarah wa tabi'in man li arwahi al-a'immah al-mujtahidin wal ulama wa syuhada wa salihin khususan li ruhi jaddina maulana Syekh Muhammad Ahsan bin Abdullah al-Banjari, Syekh Muhammad Nabis bin Idris al-Banjari, Syekh Muhammad Kasbul Andak bin Haji Ismail, Syekh Muhammad Saman bin Haji Mulia, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Syekh Muhammad Asim bin Osman, Haji Asia binti Sulaiman, Haji Hadul bin Kadans, Khadijah binti Bakar, Ahmad Suhaimi bin Durman. Ausilillahum basawba zalika min la ilaihim. Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Allahumma astajib du'ana wa shmaqdana warham mawdana walli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.